Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbinur Ardi dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2018, Lokal A2, NPM 18406060684. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait materi pola asuh orang tua suku Betawi terhadap anaknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah suatu metode disiplin yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Metode disiplin ini meliputi dua konsep, yaitu konsep negatif dan konsep positif. Menurut konsep negatif, disiplin berarti pengendalian dengan kekuasaan. Ini merupakan bentuk suatu pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan tidak dinyamani oleh anak. Sedangkan menurut konsep positif, disiplin berarti pendidikan dan bimbingan yang telah menekankan pada disiplin dan pengendalian diri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis pola asuh orang tua. Menurut Diana Baumrind dalam John Wiesenthal, ada 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu authoritarian, autonatif, dan permisif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pola asuh otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatas atau menuntut anak untuk mengikuti arahan dari orang tua. Orang tua yang otoriter akan menetapkan batas-batas yang tidak diperbolehkan kepada anaknya sehingga anaknya terasa atau merasa terkekang. Dan juga pada pola asuh seperti ini tidak bisa memberikan kebebasan untuk anak dalam memberikan pendapatnya. Orang tua yang otoriter juga seringkali bersikap sewenang-wenang terhadap anaknya. Lalu serta seringkali kurang menghargai pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang diberikan anaknya, gitu. Kemudian pola asuh demokratis. Kreativitas anak berkembang jika orang tua selalu bersikap demokratis, yaitu mau mendengarkan cerita anak, omongan anak, ide-ide yang disampaikan anak, serta gagasan-gagasan yang diberikan oleh anak. Lalu bisa mendorong anak untuk berani mengungkapkannya. Tidak memotong pembicaraan anak ketika anak menyampaikan permasalahannya, ketika anak menyampaikan permasalahannya, gitu. Dan pada pola ini orang tua tidak memaksakan bahwa dirinya yang paling benar, begitu, atau melecehkan pendapat anak. Yang ketiga adalah pola asuh primitif. Dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu pertama, pengasuhan primitif indulgen, yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali mereka. Jadi orang tua ini menggunakan cara pola asuh yang selalu berada kehidupan anak, tetapi tidak mengekang, melainkan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Lalu pengasuhan permisif indulgen. Materi selanjutnya yaitu asal-usul dan sejarah orang Betawi. Menurut sejarah, kata Betawi berasal dari kata Batavia yang diberikan oleh Jan Pieter Khon kepada Jayakarta.
Awalnya tempat tersebut adalah sebuah pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Pada tahun 1619, kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang sepanjang sejarahnya menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, yang ketika itu dikenal sebagai nama Hindia Belanda, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Indonesia. Setelah Jepang merebut Indonesia dan menduduki Indonesia, maka Batavia dikembalikan namanya menjadi Jakarta. Jadi secara historis kata Batavia atau kata Betawi mencakup jangka waktu dari tahun 1619 sampai dengan 1942. Dalam perkembangannya, Kampung Betawi sekarang sudah menjadi kota metropolitan, di mana banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit yang berada di kampung-kampung yang dulunya hanya kampung-kampung biasa, hanya pedesaan-pedesaan biasa. Sekarang sudah menjadi gedung-gedung pencakar langit, banyak gedung-gedung besar di situ. Nah, penduduk asli Jakarta biasa disebut orang Betawi. Nah, orang Betawi ini asli orang Jakarta yang berada di lingkungan wilayah administratif dari kota DKI Jakarta. Orang Betawi yang terdesak ke pinggiran kota bahkan terpaksa pindah dan bertempat tinggal di luar administrasi DKI Jakarta. Yaitu lebih tepatnya mereka tinggal di perbatasan-perbatasan Jakarta seperti Bekasi, seperti Tangerang, lalu ada Bogor, ada Depok, seperti itu. Masyarakat Betawi yang berada di pinggiran Jakarta karena kepenuhan dari penduduk sekitar situ, maka menghasilkan penduduk tersebut terpaksa untuk meninggalkan daerah tersebut hingga berpindah keluar dari wilayah Jakarta saking padatnya penduduk di Jakarta. Nah, lalu saya akan menyampaikan pola adat, pola asuh adatnya. Yang pertama, ultralokal. Kebebasan yang diberikan kepada pasangan untuk menetapkan sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau di sekitar pusat kediaman kerabat istri. Lalu pasangan menetap di sekitar kediaman kaum kerabat suami. Lalu pasangan tinggal menetap di sekitar tempat kediaman saudara laki-laki dari suami. Gitu. Lalu kemudian materi selanjutnya adalah pola asuh orang tua suku Betawi. Orang Betawi dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Walau terkadang agak berlebihan, mereka juga dikenal memegang nilai-nilai agama, terutama masyarakat Betawi yang beragama Islam. Ajaran agama selalu diajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi orang-orang Betawi sering memberikan pola asuh kepada anaknya itu berkaitan dengan agama, khususnya agama Islam, dengan dengan menyuruh anak-anaknya untuk mengaji setiap sorenya, dengan menyuruh anak-anaknya harus bisa membaca Al-Quran ketika masih kecil, membaca Iqra minimal, lalu menyuruh anak-anaknya untuk selalu pergi sholat setiap maghrib, setiap azan, begitu. Selain itu, masyarakat Betawi juga menghargai pluralisme. Artinya masyarakat Betawi ini menghargai perbedaan antar agama, di mana di dalam satu kampung biasanya banyak terdiri dari beberapa agama, tetapi mereka mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa bagaimana menghargai agama-agama yang berbeda dengan mereka. Tak sedikit orang yang berasumsi bahwa masyarakat Betawi jarang yang berhasil dan hanya bertahan hidup dari warisan berupa tanah tanpa bekerja, walaupun ada sebagian yang hidup dari peninggalan orang tua. Namun banyak orang tua Betawi yang dianggap sukses, misalnya Muhammad Husni Tamrin, Benyamin Sueb, Fauji Bowo, dan lain-lain. Ada pula larangan jadul. Bentuk arifan masyarakat Betawi, mungkin sebagian dari kita masih ingat bagaimana orang
Nah, mungkin pola asuh tersebut masuk ke dalam pola asuh negatif, yang mana dulu kami ketika kecil sering ditakut-takuti, sering ditakut-takuti ketika melakukan sesuatu. Nah, bahasa tersebut adalah pamali. Ketika saya menyapu di malam hari, orang tua saya menyebutkan bahwa itu pamali, tidak boleh, nanti terjadi keburukan pada saya. Kemudian menjahit ketika malam, itu bilangnya pamali, tidak boleh, nanti akan ada keburukan untuk saya nantinya. Kemudian orang tua saya menakut-nakuti bahwa duduk di depan pintu pamali karena bisa mengurangi rezeki kita, begitu. Nah, juga orang tua seringkali menakut-nakuti jangan membuka jendela ketika maghrib karena pamali, ketakutannya banyak roh-roh jahat yang masuk ke dalam rumah, begitu. Nah, seperti ada lagi contoh di mana ketika ada seorang wanita, contoh saja ketika dia menyapu lantai ketika tidak bersih, ada bahasa dari orang tua melarang dia supaya harus bersih, menyapunya, karena nanti ditakutkan mendapatkan suami yang berewokan, yang kotor bahasanya, gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu apa sih ciri khas dari pola asuh Betawi ini? Nah, fakta sebagian orang Betawi ini Muslim. Agaknya bukan rahasia lagi, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri memang. Memang sebagian kecil ada yang bukan Muslim, seperti komunitas Betawi Tugu di Tanjung Priuk, komunitas Kampung Sawah di daerah Pondok Gede, dan komunitas Betawi Belanda Depok di Depok. Nah, ciri khasnya mereka yang beragama Islam, bahkan mereka memiliki reputasi sebagai Muslim fanatik. Perasaan religius mereka yang kuat nampaknya didorong oleh kebangkitan Islam yang terjadi melalui kedatangan orang-orang Arab. Bisa juga ini merupakan reaksi terhadap orang Cina dan orang Eropa yang memegang posisi ekonomi, sosial, politik, dan dominan di kota. Orang Betawi memegang teguh. Nah, ini tadi ciri khas dari suku Betawi adalah memegang teguh agamanya sebagai salah satu pelipur di dunia yang hampir tidak bisa mereka kontrol. Seperti contoh, jika seorang Arab atau Eropa yang ingin memiliki tanahnya, kemungkinan besar orang Indonesia tidak bisa menunjukkan akta untuk mendukung klaimnya. Orang lain menyalahkan ketaatan religius ini karena membuat orang tidak Betawi tidak mau mengikuti pendidikan Barat. Nah, begitu. Jadi orang-orang Betawi ini seringkali tidak mau mengikuti pendidikan yang dari Barat. Orang tua itu bahkan melarang anak-anaknya untuk belajar ke barat-baratan. Makanya sehingga orang Betawi seringkali menyuruh anak-anaknya untuk belajar agama Islam, untuk belajar oleh ustadz, begitu. Nah, ya mungkin itu ciri khasnya. Ciri khas orang Betawi itu lebih mementingkan pendidikan agama daripada pendidikan formal. Karena alasannya mereka lebih memasukkan anaknya ke madrasah atau pesantren ketimbang ke sekolah umum. Namun banyak anak-anak Betawi tempo dulu yang belajar pada dua sekolah. Pagi harinya mereka belajar di sekolah formal, ketika pulang sekolah dari formal, lalu mereka belajar di madrasah, diajari oleh ustadz-ustadz gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana pola asuh dari orang tua suku Betawi terhadap anaknya.
Jadi pada intinya ciri khas dari suku Betawi dalam mengasuh anaknya itu terdapat satu poin yang dimana orang tua paling banyak menekankan terhadap anaknya untuk lebih mementingkan belajar keagamaan khususnya Islam daripada pendidikan formal biasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hasbi Nur Ardi, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.